Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sejarah, perkenalkan nama saya Melda. Hari ini kita akan membahas sebuah materi yang mungkin sering kalian dengar, yaitu mengenai sistem tanam paksa atau sering disebut sebagai kulturstelsel yang diterapkan di Indonesia atau Hindia Belanda. Jadi di video ini kita akan bahas latar belakang kenapa sistem ini diterapkan di Indonesia dan bagaimana ketentuan-ketentuannya dan penerapan di aslinya itu seperti apa sih? Apakah sesuai ketentuan atau melanggar ketentuan? Yuk kita bahas. Kita sudah mengetahui bersama ya bahwa di akhir abad ke-18 VOC bubar dengan berbagai masalah dan yang paling terkenal adalah masalah korupsi. Sebelumnya kita akan mengetahui keadaan di Eropa dan ternyata Belanda itu dikuasai oleh Prancis. Ya, jadi Belanda dijajah oleh Prancis sehingga daerah kekuasaan Belanda pun juga dikuasai oleh Prancis. Sehingga Prancis itu mengangkat gubernur jenderal untuk memerintah di wilayah Indonesia, yaitu Daendels. Daendels memerintah 1808 sampai 1811 dan tahun 1811 itu digantikan oleh Jensen. Sayangnya pada tahun tersebut Batavia itu jatuh kepada Inggris dan Inggris akhirnya mengangkat Raffles untuk memerintah Indonesia. Diangkatlah dia menjadi letnan gubernur yang memerintah pada tahun 1811 sampai 1816. Jadi pada tahun 1816 akhirnya Belanda itu kembali ke Indonesia dikarenakan adanya konvensi London pada tahun 1814 di mana Inggris itu sepakat untuk mengembalikan Indonesia kepada Belanda. Pada tahun 1816 tersebutlah akhirnya diangkatlah gubernur jenderal di Indonesia atau Hindia Belanda, yaitu Baron van der Capellen. Namun pada masa pemerintahannya itu tidak terlalu bagus karena hutang piutang Hindia Belanda semakin banyak kayak gitu. Akhirnya dia digantikan oleh Ducus de Signis, tapi pada masa dia pun juga tidak terlalu bagus karena dia disibukkan oleh banyaknya perlawanan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia yang menyebabkan Belanda itu harus mengeluarkan biaya penumpasan tuh besar banget, apalagi saat Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 yang menyebabkan hutang Hindia Belanda semakin besar seperti itu. Di Eropa sendiri, Belanda memiliki hutang yang besar pasca perang dengan Prancis. Oleh sebab itu, Belanda membutuhkan dana yang besar untuk membayar hutang-hutang tersebut dan untuk membangun negaranya. Hindia Belanda adalah koloni yang dapat memberikan sumber dana itu, sehingga pada tahun 1830 diangkatlah gubernur jenderal baru yaitu Johannes van den Bos yang mengusulkan sebuah sistem di Hindia Belanda yaitu sistem tanam paksa atau kulturstelsel. Ketentuan kulturstelsel atau sistem tanam paksa berdasarkan Stadblad atau Lembaran Negara tahun 1834 nomor 22. Yang pertama, penyediaan sebagian tanah untuk penanaman tanaman ekspor yang dijual di pasar Eropa dilakukan dengan persetujuan dengan penduduk. Digarisbawahi ya, bila penduduk setuju. Yang kedua, bagian tanah yang digunakan untuk penanaman tanaman ekspor tidak boleh melebihi 1/5 atau 20% dari tanah pertanian penduduk. Digarisbawahi lagi, nggak boleh melebihi 1/5. Ketiga, pekerjaan untuk menanam tanaman ekspor tidak boleh melebihi pekerjaan untuk penanaman padi. Bener nggak? Yang keempat, bagian tanah yang ditanami tanaman ekspor dibebaskan dari pembayaran pajak. Bener nggak mereka bebas dari pajak? Yang kelima, hasil penanaman tanaman ekspor harus diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Dan bila nilai hasil jumlah tanaman tersebut melebihi dari nilai pajak tanah yang harus dibayar, maka kelebihan tersebut dapat kembali ke rakyat. Yang keenam, kegagalan panen tanaman ekspor akan dibebankan kepada pemerintah Hindia Belanda dengan catatan kegagalan tersebut bukan karena kelalaian rakyat. Nah, contohnya ada bencana alam nih, maka dibebankan kepada pemerintah Hindia Belanda. Yang ketujuh, pengerjaan tanaman ekspor tersebut akan diawasi oleh kepala desa. Sedangkan pegawai Eropa hanya mengawasi pembajakan tanah, panen, dan pengangkatan hasil panen dilakukan dengan baik dan tepat waktu.
Van den Bosch sampai tahun 1834 bilang bahwa orang Jawa yang menanam tanaman ekspor dan menyerahkan hasil tanaman dari 20% lahannya tersebut kepada pemerintah Hindia Belanda, maka akan terbebas dari pungutan sewa tanah. Namun, dalam kenyataannya tidak seperti itu. Nilai hasil tanaman ekspor harus seimbang dengan harga sewa tanah, di mana bila hasil panen yang didapatkan dari 1/5 lahan tersebut tidak sesuai atau nilainya kurang dari jumlah nilai sewa tanah, maka rakyat harus membayar kelebihannya. Itu menunjukkan bahwa anggapan bahwa sistem ini akan membebaskan rakyat dari sistem sewa tanah itu salah besar, karena sistem sewa tanah masih menjadi tolak ukur dalam penyerahan hasil penanaman tanaman ekspor. Lah, semakin lama akhirnya penerapan kultur stelsel ini semakin tidak sesuai ketentuan karena banyak melahirkan korupsi dari pejabat-pejabatnya, baik pejabat dari pribumi atau Indonesia sendiri atau pejabat dari Belanda. Kenapa sih mereka bisa korupsi? Nah, ternyata mereka itu digaji berdasarkan presentasi penyerahan hasil tanaman ekspor yang diserahkan oleh rakyat. Maksudnya seperti apa sih, Bu? Jadi semakin besar penyerahan tanaman ekspor yang dilakukan oleh rakyat kepada mereka, maka semakin besar gaji mereka pula. Jadi kalau sebenarnya para rakyat itu menyerahkannya dikit, maka gaji mereka juga sedikit. Maka mereka dengan semena-mena menyuruh rakyatnya untuk menanam tanaman melebihi ketentuan agar mereka bisa mendapatkan hasil yang banyak, di mana nanti gaji mereka juga tinggi. Keuntungan yang dihasilkan dari sistem tanam paksa atau kultur stelsel yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda yang dikirim ke negeri Belanda mencapai 500 juta gulden yang dikirim setiap tahun dalam jangka waktu 1831 hingga 1866 atau setara dengan 408 triliun rupiah yang dikirim setiap tahunnya ke negeri Belanda. Bayangkan, setiap tahun mengirimkan sebesar 400-an triliun. Hasil tersebut digunakan pemerintah Hindia Belanda guna melunasi hutang negara, membangun berbagai macam infrastruktur di Belanda seperti membangun jalur kereta api, kekayaan pribadi para penguasa, pedagang, dan pegawai Belanda. Itulah materi mengenai kultur stelsel yang ada di Hindia Belanda, dan selanjutnya materi adalah penerapan kultur stelsel di Malang Raya. Yuk, kita ke video selanjutnya.